Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Oke guys, jumpa lagi sama gua di sini dan hari ini gua ditemani sama tamu spesial dari Polda, tepatnya itu dari Pakdal Pers Biro SDM Polda Maluku Utara. Nah, buat teman-teman semua yang lagi bingung, yang lagi heboh-hebohnya nih tentang penerimaan Polri tahun anggaran 2020, pertanyaan-pertanyaan kalian bakalan langsung dijawab oleh Ibtu Supriyadi SAP dan Bribtu Mulyadi Kubangun. Nah, kita langsung aja bertanya pada mereka nih. Nah, Pak Mulyadi sama Pak Supriyadi ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Syukurlah baik-baik. Oke, kita lanjut pada pertanyaan nih. Penerimaan terpadu di Polda Maluku itu sebenarnya bukannya dari tanggal berapa sih sebenarnya? Yang kita umumkan dari awal itu Pak, kita buka mulai tanggal 7 Maret sampai tanggal 23. Terus kemudian dilakukan verifikasi sampai batas tanggal 27 Maret. Nah, akan tetapi dari pusat itu dilakukan perpanjangan sampai tanggal 6 April, terus kemudian verifikasinya nanti tanggal 10 April. Oh, jadi nanti selesai verifikasi itu nanti sampai tanggal 10 April? Tanggal 10 April. Tapi saat ini verifikasi itu ditutup sementara, silakan daftar aja sampai tanggal 6 April. Begitu. Oh, jadi untuk verifikasi sementara sekarang ditutup, tapi untuk daftar online masih tetap dibuka gitu? Kalau daftar online-nya tetap saya sampaikan tadi, mulai tanggal 7 karena ada perpanjangan yang tadinya semula dari tanggal 23 sehingga kita meluncur sampai tanggal 6 April. Silahkan daftar aja sampai tanggal 6 April bulan depan ini. Terus kalau penerimaan terpadu apa-apa saja sih yang di dalamnya itu Pak? Sebenarnya penerimaan terpadu itu kan gabungan Pak. Gabungan di mana di dalamnya itu ada penerimaan Akpol, terus kemudian ada penerimaan Bintara, tapi Bintara nanti akan pecah. Dia dipecah jadi Bintara umum sama Bakomsus. Bakomsus itu ada 11. Jadi Bakomsusnya ada 11. Tapi saya sampaikan dulu untuk Bintara, terus kemudian kelompok satunya lagi itu Tamtama. Tamtama nanti penugasannya akan di Polair sama di Brimob saja. Oh, ada 2. Jadi ini saya mau sampaikan masalah Bakomsusnya itu ada 11 pecahan dari Bintara itu. Selain Bintara umum, dia tugas umum seperti polisi-polisi kayak kita kayak ini biasa itu. Dia ada yang kompetisi khusus, dia punya kemampuan sendiri. Yang pertama itu Bakomsus pelayaran. Terus kemudian penerbangan, pramugari juga diterima ini Pak. Oh, jadi ada pramugari? Ada khusus laki-laki tuh? Oh enggak, kalau pramugari itu untuk wanita. Terus kemudian selain pramugari nanti penyidik pembantu itu juga Bakomsus juga. Terus kemudian selain itu agama. Ada agama juga? Agama, semua, dari semua agama yang ada di Indonesia ini. Khusus di Indonesia. Kalau yang di luar Indonesia nggak bisa. Jadi mau Islam, mau Nasrani, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, kita sering juga dari agama itu. Terus kemudian Bintara TI, itu kompetisi khusus. Terus kemudian disambung lagi dengan Bintara Tata Boga. Oh, ada Tata Boga? Ada Tata Boga itu juga. Kita polisi kalau perang, kalau tugas-penugasan dia butuh mau makan mau bagian itu juga ada. Makanya kita rekrut juga itu khusus tuh Pak gitu. Terus kemudian ada ini lagi mencatat nih, perawat sama bidan. Perawat sama bidan ini nanti kita akan sambung lagi. Ini ada kemarin kita lakukan Vicon, itu ada ketentuan yang dimana penerimaan itu kita terima sampai nanti tanggal 6 April. Terus kemudian verifikasi saat ini ditutup. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ditutup tuh karena apa sebenarnya? Iya karena dengan adanya sekarang ini kan kalau kita lakukan verifikasi, kalau yang dulu ketentuan yang awal itu setelah kita melakukan pendaftaran online ini, setelah melakukan pendaftaran online, terus kemudian kita melakukan verifikasi selama 4 hari. Kalau kita daftar online dari 1 hari sampai 4 hari ini kita tidak melakukan verifikasi, maka nama kita akan hangus. Dengan secara sistematis akan terhapus begitu Pak. Nah, setelah terhapus itu kita harus daftar ulang. Nah, sekarang tidak. Sekarang silakan Anda mendaftar secara online, tidak usah melakukan verifikasi. Akan tetapi untuk Bakomsus yang khusus perawat sama kebidanan itu
malah justru silakan kami ini akan mendata langsung, mengambil semua dan akan saya kirim secara khusus nih karena ada virus corona. Nah, terus kemudian ditambah lagi dengan Bakomsus musik sama olahraga. Jadi ada 11 situ. Jadi banyak nih. Terus ada banyak. Kalau begitu bisa nggak disebutin kurang lebih ada berapa di tahun ini untuk Bintara, Akpol sama teman-teman, ada kisi-kisi nggak buat teman-teman di Bali? Sebenarnya itu nggak perlu masalah kisi-kisinya, tapi yang saya tekankan di adik-adik yang mau betul-betul mengabdi kepada bangsa dan negara ini, silahkan adik-adik belajar dan berlatih bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kalau bisa bermindset itu saya harus peringkat 1 dan pasti lolos dan terpilih. Kalau berpikir nanti kuota, kayak kasihan, tahun-tahun yang lalu berpikir kuota sekian, ternyata nggak sampai, akhirnya kecewa lah nanti akhirnya. Yang saya sarankan adik-adik tidak usah bertanya tentang kuotanya, tapi bertanya pada diri sendiri, saya harus masuk dan bisa bergabung. Soalnya saya harus betul-betul ngejar prestasi. Harus juara 1 kalau peringkat, sehingga kita nggak takut dengan adanya. Kalau nanti akan memperlemah adik-adik sendiri nanti. Nah, terus apa saja nih yang harus disiapkan oleh peserta untuk bergabung bersama anggota Polri? Oh, kalau persiapan sih yang pertama poin-poinnya itu yang paling inti ya. Yang paling inti itu harus siap fisik yang pertama. Fisik. Yang kedua itu harus siap mental. Terus harus belajar dan berlatih. Yang penting yang terpenting itu harus belajar dan berlatih. Terus untuk persyaratannya ya, untuk persyaratan umum itu yang pertama itu harus berkewarganegaraan Indonesia. Terus yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga itu paling rendah itu 18 tahun, 17 tahun 6 bulan. Itu waktu penerimaan. Iya, waktu penerimaan. Ketika pada saat buka pendidikan itu minimal 18 tahun. Oke. Terus ada persyaratan lain kayak mungkin tinggi atau umur, domisili juga kan biasanya kan gitu. Berapa tuh kalau untuk tinggi sama umur? Kalau untuk tinggi badan untuk Polki itu 165. 165. Persyaratannya 165. Untuk poluan yang wanita itu 160. Terus sama kalau itu sama Akpol sama Tamtama juga sama? Sama. Iya. Kecuali poluannya mungkin ya? Iya, kecuali poluan aja yang dibedakan. Ya poluan kalau di apa ya, Akpol ya? Iya, di Akpol juga. Kalau di Akpol 163 ya Pak. Di 163 gitu? 163. Jadi kalau Akpol itu poluannya dicari yang tinggi-tinggi? Iya, wajib yang tinggi. Dibedakan sedikit. Untuk nilainya, untuk nilai batas nilai ujian nasionalnya tuh untuk Bintara 60. Terus bagaimana kalau sekarang yang sekarang kan ujian dihapuskan, masih menunggu informasi dari sana? Kalau masalah ujian nilai, kalau yang tahun lalu pendaftaran itu yang direkrut itu tahun sebelumnya. Karena nilainya. Sekarang kan biasanya itu setelah lulus mereka itu daftar. Kalau yang lalu-lalu tidak. Yang lalu-lalu itu masih pelaksanaan, belum ujian pun mereka sudah daftar. Tapi dari nilai rapot itu yang kita ambil. Akan tetapi untuk nilai Akpol itu rata-rata 6,0. Dan ada perbedaan lagi untuk umur 16 tahun ini mengawali. Karena tahun-tahun yang lalu itu ternyata dia anak SMA kelas 3, kelas 12 ya, itu mau lulus itu, dia itu sudah umur 16. Nggak sampai, teman-temannya ada 17, 19, ada bahkan 20 itu. Dia sedini mungkin dia masuknya, sehingga dia umur 16, kita rekrut juga, tapi dengan persyaratan. Nilainya itu rata-rata 7,5. Oh iya. Begitu, itu beda. Nah, disitulah kita mencari kualitas, meskipun dia umurnya belum cukup, tapi khusus Akpol saja nih. Khusus Akpol, tapi kalau nilainya tinggi, kita ambil 7,5 tadi itu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya nih. Jika para peserta sudah siap untuk melakukan pendaftaran, mungkin mereka sudah siap berkas, tahapan-tahapannya mereka nih gimana nih? Mereka harus ke Polres mungkin, atau karena yang saya dengar terakhir itu mereka harus beda kayak tahun lalu, mereka terkumpul di Polda
sekarang mereka diarahkan kembali ke kabupaten mereka masing-masing. Bisa dijelaskan dikit? Untuk peserta yang sudah melakukan pendaftaran online, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan biasanya pada saat mereka mendaftar online, setelah itu berkasnya sudah siap, mereka langsung diarahkan ke Polda. Untuk verifikasinya di Polda. Namun pada tahun ini itu ada perubahan. Kita berdasarkan yang terbaru, kita arahkan ke Polres masing-masing. Jadi dari Polres ada panitia khusus di sana yang menerima peserta untuk melakukan verifikasi. Oke. Jadi 9 Polres ya? Ya, untuk kita kan ada 9 Polres di Maluku Utara. Masing-masing sudah bisa verifikasi di Polres masing-masing untuk peserta. Terus kalau mereka mau daftar tuh, jadi harus gimana dulu? Website bisa disebutin nggak? Website mungkin? Kalau untuk website sih, kami pikir mereka sudah paham ya, karena sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. Itu websitenya itu www.penerimaan.polri.go.id. Untuk websitenya seperti itu. Jadi setelah daftar online di website itu, berkasnya langsung mereka bawa ke Polres? Ya, setelah daftar online, nanti ada menu print out untuk registrasi, hasil registrasinya. Hasil registrasinya itu dibawa beserta dengan berkas persyaratan yang diminta, dibawa ke Polres untuk melakukan verifikasi. Jadi Pak, kalau contohnya saya di Ternate, terus tapi KTP saya itu di Halbar, saya boleh tidak mendaftar di Ternate? Kalau untuk pendaftar itu harus memang ditentukan sesuai dengan KTP-nya. Jadi misalkan yang bersangkutan KTP-nya dari Halbar, berarti dia harus verifikasinya di Polres Halbar. Kembali ke Halbar? Kembali ke Polresnya, tidak bisa verifikasi di Polres lain. Oh iya. Karena masing-masing sudah dibagi porsi-porsinya untuk verifikasinya. Oke. Nah Pak, sekarang ini kan seluruh dunia lagi heboh-hebohnya dengan virus COVID-19 atau bisa kita sebut dengan virus Corona. Khususnya di Maluku Utara nih, apakah ada dampak yang terjadi di penerimaan Polri tahun ini? Jelasnya dampaknya ada. Kalau tahun-tahun yang lalu itu setelah kita lakukan pendaftaran, terus kemudian kita langsung bertahap masuk di seleksi. Yang saya sebutkan tadi itu di muka, di depan tadi, di mana kita setelah melaksanakan pendaftaran secara online, batas nanti tutup tanggal 6, itu selesai dan akan dilanjut. Tapi tahun kali ini, kemarin hasil Vicon saat ini nanti akan dilanjutkan tahapan seleksi pada bulan Juni. Oh, jadi jauh ya Pak dari bulan April ke bulan Juni? Iya, memang ketentuannya dari himbauan dari pusat, dari panitia pusat pun kayak begitu. Sehingga nanti setelah penutupan ini kita akan berhenti sementara. Oke. Tapi ingat, yang tadi saya sebutin, untuk Bintara Komsus yang perawat sama bidan, kita akan melaksanakan pendaftaran, terus kemudian kita akan laporkan ke Mabes. Tapi sekalian kita masih menunggu nih, sampai sekarang ini kita masih menunggu informasi. Dan adik-adik semua jangan khawatir, karena silahkan nanti informasi yang terupdate setiap perubahan, setiap detik pun kami nanti akan sampaikan melalui Instagram Polda Maluku Utara di Bagdal Pers. Nggak apa-apa, silahkan buka di situ. Setiap detik nanti kita akan berubah. Kalau memang ada perubahan, akan saya akan berubah di situ. Oke. Terus Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang calo di luar sana nih, yang sementara ini mindsetnya masyarakat itu memikirkan bahwa masuk Polri itu harus ada uang, harus pokoknya harus ada orang dalam, harus ada calo. Gimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ini bukan pendapat ya. Oh iya. Saya sampaikan saja. Bukan berarti saya untuk meyakinkan adik. Dan memang adik-adik harus yakin ini. Sekarang ini yang bekerja ini bukan manusia loh ya. Ingat, polisi menganut dengan istilah betah ini yang digembar-gemborkan di mana-mana itu. Ada istilah betah itu di mana kita menggembar-gemborkan bahwasanya itu bersih. Betul-betul bersih kita berupaya nih. Transparan. Tak ada yang tersembunyi-sembunyi nih, akuntabel nih, betul-betul kita bisa bertanggungjawabkan. Dan humanis, dan mati humanis pelayanan. Kalau dulu itu orang takut mau masuk di polisi, tapi hari ini tidak. Kita terima bagaimana dia
melihat kita itu seperti saudara, seperti siapa. Enggak, bukan seperti yang kayak dulu, lihat polisi udah takut, tidak sekarang ini. Makanya kita istilah dengan humanis itu. Tujuannya apa? Karena kita menganut biar kita betul-betul bersih ya tadi. Terus masalah calo ini. Mindset yang harus ditanamkan di adik-adik semua ini, yang saya katakan tadi, di mana polisi sudah digembar-gemborkan dengan istilah Bapak Kapolri itu, polisi harus bisa betul-betul promoter, di mana profesi itu, polisi itu harus betul-betul profesional. Terus kemudian modern sama terpercaya. Tapi bahasa modern ini yang tadi kita mengikuti zaman nih sekarang. Dengan adanya zaman yang istilah sekarang tuh 4.0 itu ya, 4.0 itulah yang biasa dikatakan. Ini harus kita pahamin. Kalau adik-adik punya mindset itu kita pakai calo, salah benar. Kita ada istilahnya, kita memakai WBS itu kan, Waterborne System itu. Terus kemudian dengan adanya CNC, kalau diterangkan di situ dengan WBS ini aja siapapun bisa melaporkan dalam posisi tidur, bisa ngelapor, nggak perlu datang di Polres, nggak perlu datang di Polda, tinggal tekan, buka, download dulu, ada WBS sudah masuk, Anda tinggal melaporkan. Siapa aja yang mengaku-ngaku panitia, ngaku calo, laporkan, selesai, akan dilacak. Dan polisi sudah canggih sekarang, bukan segala laporan dengan adanya cybercrime kayak begitu, sudah canggih. Dia dimanapun bisa dilacak, dia tinggalnya di mana bisa dilacak. Dengan adanya itu, mindset adik-adik bukan berarti saya sekedar meyakinkan, tidak. Silakan cek. Kalau paham dengan 4.0 yang tadi saya bilang, itu tadi, itu betul-betul yang kerja bukan kita. Karena apa? Dengan adanya teknologi yang sekarang itu, kita ujiannya aja berbasis komputer. Seperti adik-adik yang di SMA saat ini nih, di Bangku Pula. Dia ujiannya yang sekarang ini mau dihapus ya. Kalau yang tahun yang lalu itu, kita ujiannya itu sama dengan ujian anak SMA tahun lalu. Tidak pakai kertas, pakai komputer, sudah langsung terkonek sama pusat, soal nggak perlu dibawa, nggak perlu dicetak, sudah ada langsung di televisi. Siapa yang di komputer, bukan televisi, siapa yang bisa nggak bisa. Saya aja panitia ini nggak bisa bantu, apalagi calon. Satu kali. Yang kedua, saya aja nggak bersentuhan dengan soal, bagaimana saya mau kasih jawaban? Jawabannya aja kita nggak tahu. Adik-adik kalau sudah tahu masa ini, lihat aja adik sistem ujiannya itu sama nanti dengan adik-adik main game. Kayak dulu main liader. Silakan adik tekan. Kalau adik-adik salah, ya salah. Bener, akan dibenarkan dengan mesin, bukan manusia. Saya tidak akan kontrol, panitia tidak akan mengoreksi. Yang ngoreksi secara tidak langsung komputer. Bahkan ingat, dengan pola sistem ujian yang berbasis komputer, kalau di kita terkenalnya itu CAT ya, CAT di kita itu CAT. Itu dia ujian di situ, dia pilih jawaban, kalau benar langsung jawaban benar, salah. Nilai kalau dia selesaikan soal berapa, yang benar 10, dia akan jawab langsung 10. Ya itu nanti akan terkonek dengan CNC. Jadi nilainya dia langsung masuk di situ, dan itu nanti akan diterima oleh proktor. Terproktor nanti akan diterima juga langsung dari Mabes. Siapa yang berani ngubah? Nilai tidak bisa berani ngubah. Apa yang bisa bantu? Saya aja nggak bisa bantu di panitia. Bukan main-main, ini silakan dicek. Terbuka, transparan, bisa disaksikan. Kita bukan sekedar kita aja panitia, tidak. Di situ ada LSM. Kita matikan dari luar untuk betul-betul mengoreksi kita. Cendekiawan datang dari kampus, orang datang, dosen datang. Outsourcing dari Capil, terus kemudian dari HIMSI, semua kita undang untuk mengontrol kita, melihat kita. Bahkan wartawan sah-sah saja melihat kita. Jadi benar-benar siapa yang semua bisa melihat nilai. Orang tua aja tinggal download CNC, bisa di rumah dia lihat nilai anaknya. Yang penting dia udah tahu nomor chasisnya anaknya berapa, dengan passwordnya berapa, selesai, dia udah punya tahu nilainya anaknya. Mana bisa berubah? Nggak bisa.
Nah, jadi kalau Pak Mulyadi sendiri bisa jelaskan lebih detail mengenai WBS sama CNC tadi nggak?